19 ayat 2 sampai 8. Mari kita buka Bapak Ibu. Keluaran pasal 19 ayat 2 sampai dengan yang ke-8. Sudah ketemu Bapak Ibu? Baik, kita baca responsorial ya. Saya mulai ayat 2, nanti Bapak Ibu 3 dan seterusnya. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kukatakan kepada orang Israel. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu, sampai di situ saja pembacaan kita. Tuhan memberkati seluruh saudara yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan. Keluaran 19 ayat 2 sampai 8, menjadi orang Kristen yang benar. Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu tahu ini apa? Tas. Mereknya Hermes. Oh, ini tas yang setahu saya ini adalah tas yang termahal. Tas Hermes ini. Makanya karena tas ini sangat mahal, ada yang disebut dengan ori, asli. Tetapi ada juga setengah asli namanya KW. Merek sama Hermes. Tapi kalau yang Hermes asli, original, itu harganya puluhan juta. Kalau yang KW itu di bawah 1 juta ada. Di Jakarta itu saya lama, ya bukan lama sih, lumayan lama. Ada namanya pasar ular. Pasar ular ini kalau di Jakarta itu bukan jual ular, bukan. Tapi di situ ada barang-barang katanya ori, tapi sesungguhnya setengah ori. Saya dulu, ya kan, kalau dulu zaman saya itu dulu celana jeans itu mereknya Lea. Orang kalau pakai celana Lea itu, wah itu pasti kalau anak muda top dia, orang berduit. Biasanya dia akan pakai Harley Davidson mengendarainya, pakai celana jeans Lea. Itu biasanya jutaan harganya kalau original. Nah, kita ke pasar ular, cari itu celana. Oh, Mak Gabriel kayaknya tahu itu pasar ular itu ya. Di situ yang jutaan tadi mirip persis celana Lea ini, hanya 250.000. Kita pakai, keren kita. Walaupun tidak ada duit di kantong, yang penting celana jeans Lea. Wah, jalan kita. Gagah. Nah, Bapak Ibu, ini adalah gambaran tentang kehidupan Kristen. Ada orang Kristen di dunia ini, labelnya Kristen. Pakai kalung salib, anting salib. Bukan salah, nggak salah sebenarnya. Iya kan? Pakai kalung salib, anting salib, gelang salib, tindik hidung salib. Apa itu sudah Kristen? KTP Kristen mungkin. Iya kan? Tetapi sesungguhnya dia belum tentu Kristen yang benar.
Bisa saja kayak tadi, celana tadi, atau tas Hermes tadi, bisa saja dia itu Kristen KW. Nah makanya pada saat ini kita sedang belajar melalui kitab Keluaran 19 ayat 2 sampai 8, kita akan belajar sesungguhnya Kristen yang betul-betul original itu seperti apa. Jangan kita pakai kalung salib, bukan berarti salah, tidak salah. Tapi aksesoris yang kita pakai belum tentu itu menunjukkan kita ini Kristen sejati. Belum tentu. Ada orang salibnya panjang, antingnya juga salib panjang, tapi ketika di warung dia makan tidak pernah berdoa. Kristen asli itu apa ini? Atau KW ini? Itu sering terjadi. Apalagi kalau dunia TikTok sekarang, wah. Luar biasa. Ya kan? Di situ kita diuji. Apakah kita memang betul-betul Kristen yang sejati, yang betul-betul original, atau kita Kristen KW? Makanya tuh bapak-bapak, kita belajar, ibu-ibu kita belajar. Sebenarnya teks yang kita sudah baca itu adalah mengisahkan bangsa Israel. Ketika itu bangsa Israel dari Mesir dibawa oleh Tuhan. Di Mesir mereka jadi budak. Kenapa mereka jadi budak? Karena mereka waktu itu sempat melawan Tuhan. Mereka tidak mencari umat Tuhan yang ori, tapi mereka mencari umat Tuhan yang KW. Mereka menyembah berhala, mereka memberontak kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan hukum mereka. Bangsa pilihannya itu dimasukkan menjadi budak di Mesir pada waktu itu. Tetapi ketika mereka kembali sadar, bertobat, Tuhan bawa mereka keluar. Nah sebelumnya, di sini mereka telah dibebaskan dari perbudakan. Mereka juga diizinkan Tuhan berjalan di laut Tebrau. Ketika Musa memukulkan tongkatnya ke laut itu terbelah menjadi dua. Dan mereka berjalan di dasar laut itu. Dan ketika Firaun mengejar mereka, laut yang sudah terbelah dua itu kembali menutup dan mereka mati semua. Mereka juga dipelihara Tuhan di padang gurun. Ketika mereka sedang kelaparan, tidak ada makanan, tidak ada apa-apa, Tuhan kirimkan daging berupa burung puyuh. Dan Tuhan juga kirimkan mana dari surga untuk makan umatnya. Sungguh luar biasa pertolongan Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Tapi meskipun demikian, seringkali iman mereka itu kendor. Seringkali imannya tidak original, tapi jadi KW. Nah ini yang kita pelajari bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi yang pertama, saya cepat saja. Untuk kita menjadi orang Kristen yang original, orang Kristen yang benar-benar Kristen, yang pertama yang harus kita pahami adalah bahwa segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita itu adalah pertolongan dan anugerah Tuhan. Dikatakan dalam ayat yang keempat, ya, Keluaran yang ke-19 ayat yang keempat. Kami sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Ini adalah dikatakan membawa kamu kepadaku. Aku sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Bangsa Israel lepas dari tawanan Mesir itu bukan karena mereka kuat. Bukan karena mereka mampu. Bukan. Tetapi itu karena pertolongan Tuhan. Kekuatan Allah lah yang membawa mereka. Kekuatan Allah lah melalui Musa bisa laut Merah Tibrau dibelah. Kekuatan Allah lah di padang gurun yang memberikan mereka makan mana dari surga, makan daging yang sangat enak dari surga. Kalau bukan karena kekuatan Allah, tidak mungkin. Bapak Ibu,
Di sana mereka mengalami yang namanya perjalanan yang meletihkan. Selama 3 bulan mereka berpindah-pindah tempat menyeberangi laut Teberau, mengalami kekurangan makanan, mengalami kekurangan minuman. Tuhan izinkan bangsa itu. Supaya apa? Supaya imannya murni. Jadi Bapak Ibu, Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan, bukan Tuhan benci. Tapi supaya apa? Memurnikan iman kita. Tuhan izinkan kita sakit, bukan Tuhan jahat, untuk memurnikan iman kita. Bangsa Israel Tuhan izinkan menjadi budak pada waktu itu. Selama 3 bulan mereka mengembara di padang gurun, tidak ada rumah, tidak ada warung, tidak ada air. Dan Tuhan menyatakan pertolongannya. Tuhan menyatakan anugerahnya. Memberkati mereka. Coba, padang gurun tidak ada apa-apa. Kalau padang gurun itu, kalau siang hari, panasnya luar biasa. Di atas 40 derajat Celcius. Kalau malam hari, dinginnya luar biasa. Di bawah 4 derajat Celcius. Coba. Inilah yang mereka alami. Mereka juga tiba di Gunung Sinai. Disinilah tempat di mana Musa menerima 2 loh batu dari Tuhan. Dan di sini ketika Musa pergi menerima loh batu itu, apa yang mereka lakukan? Memberontak pada Tuhan. Mereka menyembah berhala. Mereka tidak setia. Imannya kendor, jadi iman yang KW. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau imannya betul-betul teruji, itu ketika Tuhan mengizinkan ujian hidup terjadi. Sekarang saya tanya, enggak usah dijawab, apakah Bapak Ibu sekarang sedang mengalami ujian? Berarti engkau sedang dimurnikan oleh Tuhan supaya imanmu menjadi iman yang original. Amin Ibu-Ibu. Harga-harga naik kemarin, Tante Oria bersaksi semua harga naik. Memang harga naik semua, enggak ada yang tidak naik. Hal-hal kecil yang Tuhan izinkan terjadi, yang menurut kita itu di luar dugaan kita, unpredictable moment, itu adalah menguji supaya iman kita tetap original. Bangsa Israel diuji oleh Tuhan, dan Tuhan juga sebagai penguasa akhirnya menolong mereka dengan setia. Di ayat yang keempat, Tuhan menegaskan bahwa dasar dari perjanjian ini adalah the grace of God, kasih karunia Allah, dan juga pertolongan dan penyelamatan dari Tuhan. Saya bisa berdiri sampai detik ini semata-mata karena pertolongan Tuhan. Kemarin teman saya meninggal, padahal dia sehat-sehat saja, tinggal di Kalimantan Barat. Kemudian dibikin di grup, telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Namanya ini, usianya masih muda, lahir tahun 77. Sebelumnya nggak pernah dia ketahuan sakit. Sehat-sehat saja. Tahu-tahu ada berita duka, telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Saya tanya teman saya, ada teman saya namanya Paulus, orang Jawa. Dia yang kasih WA pertama kepada saya. Mas, kok si namanya Ufa kok udah meninggal? Saya bilang, saya marahin dia. Mas, lu jangan sembarangan kasih kabar. Orang udah pernah kedengaran sakit. Iya, betul mas. Ini saya dapat katanya di Facebook. Beneran. Meninggal tanpa sakit yang diketahui. Ternyata setelah kita tanya-tanya apa sakitnya, dia mengalami kanker di otaknya.
Makanya saya bilang Bapak Ibu, kita hidup ini, sekarang ini, semata-mata anugerah Tuhan. Kita sehat karena pertolongan Tuhan. Betul Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu sehat karena jamunya? Bapak-bapak sehat karena jamunya atau susunya? Ibu-ibu sehat karena jamunya atau susunya? Enggak. Kita ini kalau makanan udah nggak sehat, minuman udah nggak sehat. Pak Silapan itu kawanku ini, Mami hari saya sudah namat-namati. Beliau ini kuat gak minum es ini. Beliau lah traktirlah kami dengan anak saya di Batu Licin. Mau minum apa? Oh, saya bilang saya kan biasa es. Oh, es lemon tea. Es mantap. Anak saya bilang es kopi. Datang beliau pesan juga es teh susu. Saya sudah berdoa ya Tuhan jangan sampai pilek gitu. Pulang masih belum apa-apa. Besok ibadah rumah tangga, langsung pakai masker. Itu baru minum es teh. So pakai masker. Kayaknya memang di tempat kami beli itu nggak ada yang hangat. Semua es. Itu contoh kecil. Sehat-sehat bugar. Minum es 1 gelas langsung suara bindeng kalau orang Jawa bilang. Artinya apa? Kita kuat sampai hari ini bisa berdiri, ya bisa kokoh kita, semua anugerah Tuhan. Maka itu jangan sampai iman kita kendor, jangan sampai iman kita menjadi KW kepada Tuhan. Makanya kalau nanti Pak Silaban mau traktir saya akan bilang, Pak, jatah Bapak kasih kepada saya saja. Jadi Bapak nonton saja. Karena Bapak nggak kuat minum es. Tuhan itu penguasa yang setia menolong hidup kita. Tuhan tidak kurang kuasanya untuk memberkati kita. Tuhan tidak kurang kuasanya untuk mencukupi segala kebutuhan kita. Tuhan tidak kurang kuasanya untuk membela kita dikala kita sedang dalam keadaan kesulitan. Apa ini Bapak Ibu? Ini adalah binatang laut. Namanya kura-kura. Jadi kura-kura ini Bapak Ibu suatu hari dia terdampar di pantai. Kura-kura ini. Kemudian karena dia terdampar, terbalik dia. Terbalik. Ternyata kura-kura ini kalau terbalik mirip kayak kecoa. Iya begini-begini terus. Tidak bisa balik. Tidak bisa. Sampai lemes. Tidak bisa. Kemudian pengunjung di pantai itu datanglah 2 orang anak kecil. Kura-kura. Si anak yang satu bilang, kasihan kura-kuranya. Terbalik. Udah biarkan saja dulu kata temannya. Jangan dulu kita tolong. Dibiarkan begitu-begitu sampai hampir mati itu kura-kura. Kemudian si anak kecil yang satu bilang, udah lemas dia. Langsung mereka balikkan itu kura-kura. Kemudian kura-kuranya mereka lepas jalan masuk ke laut. Tahu apa yang terjadi? Kura-kura itu berdua ngomong sama temannya. Kawan katanya, kalau bukan karena kedua anak kecil yang menolong kita itu, kita berdua sudah mati. Syukurlah mereka ada di situ menolong kita untuk membalikkan kita sehingga kita bisa hidup. Apa yang saya maksud di sini? Bapak Ibu, kura-kura saja tahu berterima kasih
atas pertolongan dari kedua bocah cili itu, anak kecil itu, yang hanya menolong supaya mereka bisa berjalan. Mereka sadar tanpa pertolongan kedua anak itu, mereka akan mati, tidak akan bisa berjalan. Bapak Ibu, terlebih lagi kita orang percaya. Jangan kita seperti kura-kura. Amin Bapak Ibu. Kali kita ketika ada persoalan, kita andalkan kekuatan kita. Tabrak sana, tabrak sini, maju kiri, maju kanan. Saya mau kasih tahu, kalau Tuhan tidak mengizinkan ada pertolongan, tidak akan pernah ada pertolongan. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita, Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yeremia 17 ayat yang kelima. Makanya saya katakan, ketika kita sampai saat ini, keuangan kita bagus, kesehatan kita bagus, pendidikan anak-anak bagus, itu tidak lain dan tidak bukan the grace of God only. Lairiki bisa tiba di Tarjun dengan selamat, pesawat itu terbang dengan selamat, itu karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, bisa kita sampai saat ini berkumpul di gereja ini untuk meninggikan Tuhan, beribadah dengan sungguh-sungguh, semata-mata karena pertolongan Tuhan. Maka itu kalau kita mau menjadi orang Kristen sejati, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak, apa tadi yang saya sudah tulis itu, sadarilah bahwa semua adalah pertolongan Tuhan. Amin. Bapak Ori, harga sawit sudah naik. Hampir 3.000 lagi kan? Mantap. Luar biasa. Memang sawit ini sangat menjanjikan ini. Makanya bapak-bapak, daripada kau simpan-simpan uangmu di bank, suruh saya cari tanah. Nanti dapat perskot dosa 10%, 2% saja. Daripada kau taruh uangmu di bank, puluhan juta, ratusan juta, beli aja sawit. Tapi hati-hati, jangan sembarang beli. Nanti baru udah mau berbuah, langsung datang bulldozer. Selesai hidupmu, sambil berdoa sabar. Saya berdoa supaya Pak Martin Todingan dapat lahan yang bagus lagi. Saya berdoa supaya Bapak Sinaga dapat lahan sawit yang bagus. Saya berdoa supaya Bapak Ketua dapat lahan sawit yang bagus. Saya berdoa supaya sebuah majelis dapat lahan sawit yang bagus. Saya berdoa supaya ibu-ibu dapat lahan sawit yang bagus. Saya berdoa buat bapak-bapak supaya dapat lahan sawit yang bagus. Tapi ingat baik-baik, kalaupun engkau dapat dan engkau diberkati, semata-mata hanya anugerah dan pertolongan Tuhan. Titik. Jadi saudara-saudara, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana apa? Aku ada sekarang. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu adalah anugerah Tuhan, hati kita akan dipenuhi ucapan syukur, bukan kesombongan. Kita akan berkata, aku memang berusaha, tapi Tuhanlah yang memberi kekuatan dan pertolongan, sehingga aku dapat melangkah dengan tegap sampai hari ini, semata-mata karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Kristen sejati menyadari hidupnya semata-mata adalah pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, saya bersyukur habis dari ibadah ini nanti istri saya akan ke sekolah SD, dapat duit. Ibu-ibu yang lain kan pada sepi kan? Lagi mereka ambil duit. Wah, dapat nih. Semua kan nanti dapat tiap bulan. Ya kan? Nggak usah dapat makan gratis, tidak apa-apa. Yang penting dapat duit tiap bulan. Wah. Ada ibu-ibu yang sudah dapat, di sini sudah dapat. Pak Greyer sudah dapat. Ya. Belum? Oh, hari ini kan? Hari ini juga.
juga. Coba bayangkan. Makanya ibu-ibu yang belum punya anak kecil bikin anak lagi. Masih ada kesempatan, ya. Masih ada kesempatan. Makanya si Nathan cepat disekolahkan. Ya, dapat duit. Lah Riki masih dapat dah? Oh masih, Kak Riris masih sekolah, masih dapat. Ini khusus SD, SMP, SMA, nggak tahu kalau kuliahan. Luar biasa, ya. Semoga itu langgeng seperti itu, ya. Tapi semua itu anugerah Tuhan. Tidak ada karena kekuatan dan kegagahan kita. Nomor dua, ya, nomor dua nih Bapak Ibu, orang Kristen yang benar, orang hidup dalam ketaatan yang total. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan memegang perjanjianku, ayat 5. Di situ ada sungguh-sungguh mendengar dan berpegang. Itu bukan sembarang imbauan, tapi di situ adalah berbicara tentang ketaatan yang total. Dalam bahasa asli Alkitab Ibrani disebutkan dengan Shema, sama secara harafiah mendengar dan mendengar. Apa maksudnya mendengar dan mendengar? Bagi orang Ibrani, bagi orang Yahudi, bagi orang Israel, mendengar itu tidak boleh dipisahkan dari melakukan. Ulang. Menurut konsep Ibrani, menurut konsep orang Israel, kalau disebut mendengar, maka itu artinya dia melakukan. Jadi ketika kita mengatakan sudah dengar firman Tuhan, sudah lakukan, belum berarti kau bukan mendengar. Pengertian kata Shema, makanya dikatakan sama, dan dari situ muncul kata Shema Israel. Ya, mereka mendengar, mengakui firman Tuhan dan melakukannya. Tetapi orang Indonesia kebanyakan just listening, action no. Makanya muncul no action, talking only. Itu Indonesia. Mendengar tanpa melakukan itu bukanlah mendengar. Itu adalah Shema, sama, artinya dengarlah. Dengar dan lakukanlah. Ketika seseorang sudah mendengar dan melakukan, itulah yang saya sebut dengan totally commitment with God. Komitmen yang total dengan Tuhan. Amin Bapak-bapak, Ibu-ibu. Itulah Kristen sejati. Kalau cuma dengar dan melakukan, berarti masuk golongan yang kedua, Kristen KW. Sama celana jeans tadi. Kalau yang dibeli di toko atau mall yang mahal, harganya jutaan, mereknya Lea. Tapi kalau yang dari pasar ular, itu sama, mereknya Lea, tapi KW. Orang Kristen yang hanya mendengar, tapi alpa dalam melakukan, dia bukan the real Christian, tapi dialah the fake Christian, Kristen KW. Jika Anda mendengar firman Tuhan tidak melakukannya, dalam konsep Ibrani, konsep Alkitab dianggap belum mendengar. Tuhan meminta untuk umatnya supaya sungguh-sungguh mendengar. Itu berarti mendengar dengan tujuan untuk menaati atau melakukan, yang saya singkat dengan komitmen untuk apa tadi? Komitmen untuk ini, ketaatan yang total dalam Tuhan. Ada sebuah ilustrasi, Bapak Ibu.
ada seorang prajurit diperintahkan oleh komandannya. Katakanlah prajurit ini Togar. Togar, siap komandan. Hari ini kau kutugaskan untuk menjaga jembatan ini. Jembatan tua ini. Jangan sampai engkau pergi kemana-mana. Tetap kamu harus menjaga. Siap komandan, kata prajurit Togar. Komandan pergi. Dia siap pegang senjata. Jaga itu jembatan. Kemudian sehari penuh. Tidak ada apa-apa. Musuh tidak datang. Apapun tidak terjadi. Si Togar tadi sudah mulai, nggak ada apa-apa. Saya tinggal saja, duduk. Tapi ketika dia mau tinggal duduk, dia langsung ingat perintah komandan. Tidak boleh meninggalkan, harus jaga tetap. Betul, udah mulai malam. Hujan sangat deras. Deras sekali. Terjadilah gelombang air yang sangat besar. Banjir. Bahkan air yang sangat deras menabrak itu jembatan. Roboh jembatan itu. Pada saat hujan deras, gelombang yang besar, air yang besar menabrak jembatan itu. Datang sekompi prajurit dengan dengan pasukannya, dengan alat perangnya di seberang. Langsung dia tiup trompet. Semua prajurit berhenti. Karena jembatan itu sudah ambruk. Apa maksud dari ilustrasi ini, Bapak Ibu? Ya, maksud dari ilustrasi ini adalah tugasmu bukan membahas seluruh rencanaku, karena kata komandan, tugasmu bukan membahas seluruh rencana yang ada di pikiran saya. Tapi tugasmu adalah tetap taat kepada perintahku. Itulah komitmen. Kita kadang kala firman ini kita bahas-bahas, kita komentari. Oh, ini kan firman ini zamannya Paulus ini, sekarang sudah nggak berlaku ini. Kita dengar Elia Miron. Oh, begini kata Elia Miron, kau percaya? Dengar lagi nanti pendeta B begini, dia bilang, oh pendeta B begini mengatakan. Saya mau kasih tahu, apa yang tertulis di firman ini, jangan kau sembarang bahas. Ini ada ilmunya bahas ini. Kenapa orang Kristen banyak imannya jadi KW? Karena terlalu mendengar banyak orang di YouTube, di TikTok. Sehingga tidak melakukan firman Tuhan. Ulang sekali lagi. Prajurit itu, dia tetap komitmen, taat pada komandannya. Komandan kita siapa? Anda Bapak Ibu boleh tidak taat kepada saya, enggak masalah. Tidak persoalan. Tapi kalau engkau tidak taat ke sini, kau bukan Kristen sejati. Apa yang tertulis di sini lakukan. Lebih baik engkau lakukan apa yang tertulis ketimbang kau bahas-bahas, kau komentari tapi kau tidak melakukan apa-apa. Itu namanya engkau bukan Kristen sejati. Yang ketiga, waktu sudah mau habis. Yang ketiga, berkomitmen untuk apa? Menjaga kekudusan hidup. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri di antara segala bangsa. Bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Tahu arti kudus? Kudus itu artinya kados, yang maknanya dipotong, dipisahkan, atau dikhususkan. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar kata kudus, itu maknanya secara harafiah, terminologi, itu artinya dipotong, dipisahkan, atau dikhususkan. Dalam bahasa Ibrani kata ini berarti Bapak Ibu, coba ada sebuah cangkir emas. Cangkir ini adalah sebenarnya dikhususkan untuk raja. Maka seluruh pegawai istana
tidak akan berani memakai ini cangkir emas. Meskipun cangkir itu sedang tidak digunakan. Kenapa bisa begitu? Karena cangkir ini punya khusus untuk raja. Bukan berarti cangkir itu harus punya moral yang baik, harus punya karakter yang baik, enggak. Yang jelas cangkir itu dikhususkan untuk raja. Ini gambaran kehidupan Kristen. Bahwa orang yang berkomitmen menjaga kehidupan yang kudus bukan berarti dia, ya kan, bukan berarti dia ini harus hidupnya benar. Ya, kita tidak lagi bebas menggunakan hidup kita untuk memuaskan nafsu. Tapi bukan berarti ya kita harus hidup 100% benar seperti ini. Ada sebuah gelas, airnya air gunung, aqua, bersih. Sangat bersih. Tapi suatu ketika seorang pria meneteskan cairan rondap di situ. 1 tetes. Kira-kira Bapak Ibu mau minum nggak? Mau minum? Tidak ada air lagi, haus. Mau minum nggak? Saya tetap tidak minum. Kenapa? Karena meskipun dia bening, sudah diteteskan racun di situ. Tidak akan ada orang yang bilang. Inilah kekudusan bukan berarti harus sempurna tanpa kesalahan. Ulang. Kekudusan bukanlah kesempurnaan tanpa kesalahan, melainkan komitmen untuk terus meninggalkan dosa dan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Ketika engkau jatuh, kita bertobat dan kembali kepadanya. Ketika kita tergoda, kita memilih jalan yang benar meskipun tidak mudah. Inilah namanya kadus. Dipotong. Gagal bisa tidak? Bisa. Tapi ketika engkau gagal, bertobat bos. Ini enggak. Orang Kristen kalau udah salah, cari pembelaan. Betul atau salah? Betul lah. Ketika ditegur, cari pembelaan. Saya kan cuma mencuri ayam. Saya tidak korupsi. Kan begitu. Membela diri kan. Enggak bisa. Kalau kita sudah salah, tobat segera. Gak usah cari pembelaan. Tuhan yang maha tahu. Makanya kekudusan bukan berarti hidup sempurna tanpa kesalahan. Tapi terus berkomitmen meninggalkan dosa itu. Khususkan hidupmu untuk Tuhan. Itu namanya kudus. Terakhir, berkomitmen untuk apa? Setia. Suami istri setia. Tadi pagi istri saya tunjukkan postingannya tulang. Istri saya bilang, coba lihat postingan tulang ini mana, coba simak dulu. Seorang suami, mana yang benernya? Coba kita logika. Seorang suami ketika ditinggal istrinya, meninggal istrinya, tetap dia menjadi duda 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Sebaliknya, seorang ibu-ibu meninggal suaminya, jadi janda, baru sebulan sudah kawin lagi. Mana yang benar? Mana yang benar? Fakta yang ada adalah ibu lebih sayang sama anaknya daripada mau kawin lagi. Bapak-bapak kalau istrinya sudah meninggal baru sebulan sudah lirik kanan, lirik kiri. Setia nggak bapak-bapak ini? Ada setia. Marah Pak Boy ini. Tapi itu tidak di sini, itu ada di luar. Itu ada di Facebook. Maka Bapak Ibu, mari kita setia, amin. Ketika bapak-bapak ibu merasa ditinggalkan Tuhan, jangan engkau dalam tanda petik kawin lagi dengan Tuhan lain. Tetaplah setia. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan memberkati.
Tepuk tangan buat dia.